Sahabat berbagi, kembali bersama saya Dr. Boy Abidin. Dari beberapa komen yang saya baca di konten YouTube Dr. Boy Abidin, ada beberapa hal yang menurut saya perlu saya jelaskan kembali. Pertama adalah mengenai masa subur. Ya, terutama bagi pasangan suami istri ini yang berencana untuk hamil, selalu saja ada komen, ada pertanyaan, "Dok, kapan sih masa subur saya? Dok, kalau masa subur itu sebaiknya berapa hari sebelum mens? Dok, baiknya berapa hari sebelum mens?" Jadi saya mau menjelaskan adalah mengenai masa yang terbaik untuk terjadinya kehamilan. Dulu memang orang selalu menghitung masa subur dengan menghitung siklus haid. Jadi orang atau wanita dengan siklus haid yang 28 hari, maka masa suburnya adalah 14 hari menjelang mens yang akan datang. Jadi kalau misalnya mens berikutnya adalah tanggal 14, berikutnya ya, jadi ini berdasarkan pola 3 bulan sebelumnya, pola haid 3 bulan sebelumnya, kalau mens berikutnya akan datang tanggal 14, maka masa suburnya adalah 14 dikurangi 14, berarti kurang lebih tanggal 1 atau tanggal 30 atau 31 di akhir bulan sebelumnya. Itu adalah masa subur. Itu perhitungan yang dulu sering dipakai orang untuk menghitung masa subur kalau siklus 28 hari. Berdasarkan penelitian-penelitian terbaru saat ini, untuk terjadinya kehamilan tidak perlu lagi atau tidak usah susah-susah untuk menghitung masa subur. Karena ternyata berdasarkan penelitian ditemukan juga ada beberapa wanita yang mengalami ovulasi lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Artinya masa suburnya tidak hanya terjadi sekali. Jadi, untuk terjadinya kehamilan, maka hubungan intim itu sebaiknya dilakukan setiap 2-3 hari sekali. Jadi setelah bersih haid, setelah boleh melakukan aktivitas suami istri, sebaiknya lakukanlah hubungan intim 2-3 hari sekali. Ini harapannya bisa terjadi pembuahan lebih besar, lebih tinggi dibanding dengan menghitung masa subur. Karena kalau menghitung masa subur, satu kerugiannya adalah wanita tersebut menjadi lebih tegang. Prianya, pasangannya pun menjadi lebih tegang. Karena seperti atau kesan ada target. Oke, saya harus hubungan intim tanggal sekian, saya harus hubungan tanggal sekian. Jadi ada target yang membuat melakukan hubungan intimnya menjadi tidak alami. Jadi untuk pendapat sekarang adalah lakukan hubungan intim teratur 2-3 hari sekali setelah bersih haid sampai datang haid berikutnya. Jadi nggak usah menghitung-hitung lagi masa subur. Nah, kenapa 2-3 hari? Ini dipakai sebagai patokan di mana sperma suami ini bisa bertahan di saluran reproduksi wanita selama 2-3 hari. Jadi setelah hubungan suami istri, ada ejakulasi, ada sperma yang masuk, maka sperma itu ada di saluran reproduksi wanita selama 2-3 hari. Artinya spermanya selalu standby, selalu siap untuk membuahi. Nah, begitu ada sel telur matang yang datang dari ovarium, dia akan masuk ke saluran tuba. Nah, sel telur itu bisa bertahan hanya kurang lebih 6-12 jam. Jadi begitu ada sel telur yang matang, yang siap dibuahi, begitu dia bertemu dengan sperma yang ada di saluran reproduksi wanita tersebut, maka harapannya sperma tersebut bisa membuahi sel telur. Ya, jadi selalu ada sperma yang standby di sana, begitu ada sel telur yang matang, maka harapannya sel sperma tadi bisa membuahi sel telur. Jadi itu kenapa idealnya atau disarankan melakukan hubungan intim 2-3 hari sekali untuk mendapatkan kehamilan yang lebih tinggi dibanding melakukan hubungan intim dengan menghitung-hitung masa subur. Ya, jadi buat Anda suami istri yang berencana untuk mendapatkan keturunan, ya, atau yang belum mendapatkan keturunan dan berencana untuk mendapatkan keturunan, sebaiknya lakukanlah hubungan intim lebih teratur 2-3 hari sekali setelah bersih haid sampai datang haid berikutnya. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi tambahan informasi buat Anda dan bisa Anda praktekkan ya. Jadi ajak suami Anda, ajak pasangan Anda untuk melakukan hubungan intim secara teratur dengan tujuan untuk meningkatkan keberhasilan terjadinya kehamilan. Ya, ada hal-hal lain juga yang perlu diperhatikan untuk terjadi kehamilan. Selain hubungan intim 2-3 hari sekali, juga kita mesti lihat bagaimana kualitas spermanya, bagaimana kualitas rahimnya, bagaimana kualitas endometriumnya, bagaimana kualitas sel telurnya, dan banyak hal lain yang perlu diketahui. Ya, jadi buat Anda, untuk info-info tersebut, Anda bisa melihat di konten YouTube Dr. Boy Abidin. Ada beberapa yang saya sudah jelaskan di sana. Bagi Anda nih yang merasa perlu dengan konten ini, atau mungkin buat teman Anda, buat saudara Anda yang memang
perlu mengenai informasi ini, Anda bisa share informasi ini. Apabila Anda suka, Anda bisa like. Dan apabila ada komen-komen atau ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komen. Ya, nanti saya akan coba untuk meresponnya atau menjawabnya. Sekali lagi, untuk informasi lainnya, selain di konten YouTube, Anda juga bisa melihat di podcast Dr. Boy Abidin atau di Instagram @boyspog. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.